Cerita dimulai saat Robi, seorang lelaki yang berencana untuk tinggal lama di sebuah penginapan, tiba di hotel pilihannya. Ia disambut oleh manajer yang ramah dan langsung diantar ke kamar yang akan menjadi rumahnya sementara. Tak lama setelah menaruh tasnya, Robi mengitari hotel, memperhatikan kolam renang dan ruang biliar. Ketika hendak meninggalkan area tersebut, rasa ingin tahunya terpicu oleh suara percakapan yang terdengar dari kejauhan. Namun setelah mencari sumber suara tanpa hasil, ia memutuskan untuk mengunjungi bar hotel. Di sana seorang bartender menawarkan segelas minuman kepadanya. Dengan sopan Robi menolak tawaran tersebut, mengingat aturan hotel yang melarang minum setelah jam 9 malam. Keesokan paginya ketika Robi sarapan, dia duduk bersebelahan dengan seorang wanita berusia lanjut. Ia memegang buku yang dibacanya. Sesekali matanya menjelajahi ruangan, mencari dan mempertanyakan. Wanita di sampingnya mencoba memulai percakapan, tapi Robi teralihkan oleh pemandangan yang lain, di mana seorang wanita sedang asik beryoga. Wanita itu bernama Ginny. Ia juga memperhatikan Robi dan bertanya tentang posisi yoga yang sedang ia praktekkan. Namun daripada memberikan tanggapan, Robi tiba-tiba beranjak pergi. Ia memilih untuk menyegarkan diri dengan berenang. Dan setelah itu ia kembali ke kursi santainya, melanjutkan membaca buku dengan tenang. Tak lama setelah itu, Ginny yang sebelumnya tengah beryoga muncul dengan pakaian renangnya. Ia bergabung dengan Robi di tepi kolam dan mereka pun terlibat dalam obrolan ringan. Ginny tanpa ingin mendapatkan perhatian Robi, namun percakapan mereka terpotong ketika kekasih Ginny datang menjemputnya. Dengan senyum, Ginny berpamitan kepada Robi. Ketika jam menunjukkan pukul 8 malam, Robi kembali ke bar hotel. Bartender yang sama menawarkan sebatang rokok meskipun Robi tahu bahwa merokok tidak diperbolehkan. Bartender itu berbisik, ada kalanya aturan perlu dilanggar. Namun ketika malam tiba dan Robi bersiap untuk tidur, ia terkejut mendengar suara yang ternyata sedang melaksanakan pertandingan futsal. Hal tersebut kemudian memicu Robi untuk melakukan senam 5 jari. Keesokan paginya Robi berjalan menuju ruang makan untuk sarapan dan melihat bartender yang tampaknya sedang mengintip sebuah kamar. Robi yang kebetulan lewat menyapa bartender tersebut dan pria itu pun segera meninggalkannya. Rasa ingin tahu Robi memuncak dan ia pun mengintip ke dalam kamar yang dilihat bartender tadi. Betapa terkejutnya Robi, nenek dan kakek yang kemarin sarapan di sebelahnya kini sedang asik bermain futsal. Robi kemudian memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya ke ruang biliar. Di sana ia bertemu dengan seorang pengusaha yang ramah dan mereka pun mulai bermain bersama. Dalam percakapan, Robi menyampaikan keheranannya atas kejadian-kejadian aneh di hotel ini. Pengusaha itu mengangguk setuju, namun tampaknya tidak terlalu peduli. Kemudian pengusaha itu memberikan Robi sebuah pil dan berkata bahwa itu akan membantu menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu. Dia juga menawarkan lebih banyak pil jika Robi bersedia membantunya mencari sebuah kunci yang hilang yang dia curigai berada di tangan keluarga manajer hotel. Robi yang hendak kembali ke kamar tak sengaja berpapasan dengan seorang pelayan. Sambil membantu mengumpulkan barang-barang yang tercecer, Robi penasaran bertanya, "Bagaimana bisa kamu bekerja di sini?" Namun pelayan hotel hanya diam 1000 bahasa dan bergegas meninggalkan Robi yang masih bingung. Malam itu, suasana hotel semakin meriah dengan adanya pertunjukan yang diselenggarakan oleh manajer hotel. Para tamu yang sedang menikmati makan malam disuguhi hiburan yang memukau. Pertunjukan dibuka oleh seorang wanita yang tidak lain adalah istri sang manajer. Meski ia tak dapat bergerak bebas karena lumpuh, namun kehadirannya di panggung bersama putranya sang bartender memberikan nuansa yang hangat. Sang bartender pun mengocok perut tamu dengan lelucon-lelucon seputar sang ibu. Gelak tawa menggema di seluruh ruangan kecuali dari Robi yang merasa ada kurang dari lelucon tersebut. Tak lama sorot lampu panggung beralih pada sosok pelayan yang siang tadi bertemu dengan Robi. Dengan suara merdu, ia menyanyikan lagu yang menyentuh hati. Emosi yang terpendam pun pecah, air mata kesedihan dan haru bercampur menjadi satu mengalir di pipinya. Selesai menyantap makanannya, Robi meneguk obat yang diberikan oleh seorang pengusaha.
Tak lama kemudian ia terlelap dan saat terbangun, ia merasa ada yang berubah. Semangatnya membara dan kegembiraan yang tak biasa. Dengan langkah penuh semangat, Robi bergegas menuju kamar sang pengusaha. Ia ingin membantu mencari kunci yang hilang dan berharap mendapat tambahan obat ajaib itu. Di koridor hotel, mata Robi tertuju pada sosok istri manajer hotel yang lemah tak berdaya. Dalam hati, Robi bertekad untuk mendapatkan kunci itu demi obat yang dijanjikan. Setelah pencarian yang singkat, Robi menemukan bahwa kunci yang dicari ternyata terselip di saku celana istri manajer hotel. Dengan hati-hati, ia mengambilnya dan melanjutkan perjalanan ke kamar pengusaha. Di sana, ia menemukan pengusaha dan manajer hotel sedang asik bermain kartu. Ketika manajer hotel meninggalkan ruangan untuk bekerja, Robi segera memberikan kunci itu kepada pengusaha. Sebagai balasannya, pengusaha itu memberikan sebotol obat yang diinginkan Robi. Pengusaha itu memperkenalkan dirinya sebagai Daniel dan mengajak Robi untuk terus bermain kartu. Jika Robi bisa menang, maka ia akan memberi 1 botol lagi. Ternyata keberuntungan berpihak pada Robi dan ia berhasil membawa pulang 2 botol obat. Di tepi kolam renang, Robi bertemu dengan Alex si bartender. Dengan nada menyesal, Alex meminta maaf jika pertunjukan semalam tidak memuaskan Robi. Ia pun mengungkapkan bahwa pertunjukan itu sebenarnya telah direncanakan oleh ayahnya, yaitu si manajer hotel, yang juga membuatkan materi lelucon untuknya. Alex mengaku lelah dengan segala skenario yang dibuat ayahnya yang seringkali tidak masuk akal. Ia bahkan menyarankan Robi untuk menjauh dari ayahnya. Dia telah mengurung mereka semua, ungkap Alex. Dan pelayan itu, dia adalah kakak dari Alex. Mendengar semua ini, Robi terdiam, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Malam itu, Alex mengundangnya untuk makan malam bersama keluarganya. Meski sempat ragu, rasa ingin tahu Robi akhirnya mengalahkan keraguan itu, dan ia pun menerima undangan tersebut. Bersama keluarga manajer hotel, Robi duduk di sana. Namun ia menyadari Siska, sang pelayan yang juga putri manajer, tidak bergabung dalam santap malam itu. Rasa penasaran mendorong Robi bertanya tentang riwayat hotel tersebut. Manajer hotel menjelaskan bahwa hotel ini dulunya hanya bangunan kosong yang sepi, namun dengan kerja keras dan bantuan keluarga, hotel ini berubah menjadi tempat yang ramai dan nyaman. Percakapan berjalan lancar hingga Alex tiba-tiba menyela, membuat manajer hotel meninggikan suaranya. Robi yang ingin meredakan suasana diminta untuk tidak ikut campur. Manajer hotel dengan tegas menyatakan bahwa ini adalah hotelnya dan dia yang menentukan aturan untuk keluarganya. Alex tidak setuju dengan aturan ketat ayahnya dan terjadi perdebatan. Merasa tidak nyaman dengan situasi yang memanas, Robi memilih untuk meninggalkan ruangan tersebut. Tak lama setelah itu, Robi terganggu oleh teriakan seorang wanita. Dengan rasa ingin tahu, dia pun beranjak untuk menyelidiki dan menemukan Siska di sebuah kamar. Robi menawarkan bantuan untuk keluar dari hotel tersebut, tapi Siska menolak dengan alasan Robi tidak akan mampu membantunya. Dengan kebingungan, Robi melangkah ke sebuah lorong dan menemukan ruangan penuh dengan layar CCTV yang menunjukkan berbagai sudut hotel. Kembali ke kamarnya, tiba-tiba TV menyala sendiri dan memperlihatkan rekaman Siska yang sedang memberikan obat kepada Daniel. Di sisi lain terlihat Ginny sedang asik bermain futsal bersama kekasihnya. Rasa penasaran mendorong Robi untuk menyelidiki kamar kosong di sebelahnya, mencari tahu misteri apa yang tersembunyi di sana. Pada saat yang bersamaan, Alex muncul dengan kunci kamar misterius itu di tangannya. Robi yang diberi kunci tersebut menemukan berbagai alat lab dan catatan tentang genetika di dalam kamar. Semua temuan ini membuat Robi berpikir bahwa mungkin saja staf hotel dan para tamunya sedang terlibat dalam eksperimen, termasuk dirinya sendiri yang telah mengkonsumsi obat dari Daniel beberapa hari ini. Tiba-tiba suara dari permainan futsal terdengar lagi. Tanpa ragu, Robi menyerbu ke dalam sebuah kamar dan menemukan Ginny bersama kekasihnya. Robi langsung memprotes tindakan kekasih Ginny itu. Namun tak lama kemudian, manajer hotel datang dan dengan tegas meminta Robi untuk kembali ke kamarnya. Di ruang lain, Siska terkejut dengan kedatangan Alex. Alex mengusulkan agar Siska mengajak Robi bermain futsal.
Meski ragu-ragu, desakan Alex membuat Siska akhirnya setuju. Dengan langkah yang berat, Siska mendekati kamar Robby. Ia pun langsung menyuguhkan 2 buah semangka segarnya. Melihat ini, Robby segera menyadari bahwa Siska sedang dalam situasi sulit. Tanpa buang waktu, Robby segera mengajak Siska untuk pergi dari hotel itu. Namun, Alex yang telah mengawasi mereka dari kejauhan segera memberi isyarat kepada tamu lain untuk menghalangi langkah Robby dan Siska. Tindakan mereka terlihat seperti dikontrol oleh semua sistem komputer. Saat Robby dan Siska hampir mencapai pintu keluar, keduanya justru terjatuh. Pada saat yang sama, Robby merasakan nyeri di dada. Alex tiba-tiba muncul di depan mereka dan Robby pun pingsan. Setelah beberapa waktu, Robby sadar dari pingsannya dan melihat Siska sudah terbaring lemah di dekatnya. Robby kemudian menyanyikan lagu yang pernah Siska bawakan saat di panggung sebagai penghormatan terakhir. Film berakhir dengan terungkapnya Alex sebagai penguasa sebenarnya di balik kejadian misterius di hotel itu.